Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan sorry baru bisa upload deh coy. Gua tadi perbaikin air paralon gua dipijak sama tetangga, pecah hancur, jadinya terpaksa perbaikin air dulu. Dan baru sempat, baru pulang maghrib. Waduh, yuk langsung aja kita gasken jawabannya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini para tetua dan juga master sekte dari sekte binatang buas mereka sedang menunggu melakukan sebuah persiapan di dalam ritual yang akan segera datang. Namun di sini mereka juga melihat ada Lian R yang merupakan seorang wanita yang akan dijadikan sebagai bahan persembahan. Di sini Lian R akan dijadikan mainan dan juga persembahan untuk dapat melakukan teknik kultivasi ganda bersama dengan master sekte. Namun ketika hal itu akan terjadi, tiba-tiba aja air danau mulai bergejolak yang membuat mereka pun sempat melaporkan kepada master sekte kalau terjadi sesuatu dengan danau ajaib itu. Danau itu yang awalnya bening tiba-tiba aja berubah kembali menjadi gelap yang membuat master sekte dia pun juga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di sini master sekte yang melihat air danau yang sebelumnya gelap tiba-tiba aja menjadi terang dan gelap lagi, membuatnya pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa air danau ini kembali menghitam. Dan di sini master sekte dia juga berpikir apakah jangan-jangan cahaya bulannya masih belum cukup untuk dapat menyinari air danau ini, pikir dari orang tua itu. Namun di sini mereka juga langsung terkejut ketika mereka melihat kalau ternyata muncul sesuatu dari dalam air danau dan langsung melahap mereka semua. Mereka semua ditangkap di dalam rumah Patrick. Waduh. Di sini orang-orang tua ini mereka semua pun shock ketika mereka dilahap oleh sebuah domain. Di sini mereka juga tahu kalau ini adalah kekuatan dari domain jiwa yang membuat mereka pun bingung apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pemilik dari domain ini. Bahkan saat ini mereka para orang-orang tua sampai keringat dingin ketika dia merasakan kalau jiwa domain ini sangat-sangat kuat. Dan hal itu pun juga senada dengan master sekte. Di sini master sekte sembari keringat dingin, dia berujar di dalam hati siapa yang memiliki jiwa domain sekuat ini. Di sini orang tua ini dia pun berpikir apakah ini adalah seorang ahli yang sangat kuat yang ditugaskan untuk dapat menghancurkan sekte binatang buas, dan jika itu terjadi tentunya itu akan sangat berbahaya untuk mereka, yang membuat master sekte dia pun berteriak siapa yang berani-beraninya melepaskan kekuatan domain jiwa di sekte mereka. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat butuh nyali yang luar biasa, ucap dari master sekte. Di sini master sekte dia juga mengatakan jika ini hanya untuk bermain-main, dia meminta kepada pengguna jiwa domain ini untuk segera menghentikannya dan mungkin aja mereka bisa berbicara lebih baik. Di sini master sekte dia juga mengatakan kalau dirinya tidak mau sampai perlu berlarut-larut, jadi dia meminta kepada orang yang memiliki kekuatan jiwa domain ini untuk dapat menghentikan ini semua. Tapi jika memang orang tua itu tidak mau menghentikannya, tentunya itu akan membuat master sekte dia akan memberikan sebuah perlawanan dan akan menghancurkan domain ini, ucap dari orang tua itu. Namun mendengar ancaman yang diberikan oleh master sekte justru membuat pemilik dari domain ini dia pun tertawa, di mana dia mengatakan, "Ho, kau ingin menghancurkan domain jiwa milikku, sungguh sangat berani," ucap dari seseorang yang tentunya hal itu menakutkan bagi master sekte. Namun untuk mereka yang mengenali suara ini, mereka pun tahu kalau ini adalah suara dari Zhaovan. Namun mendengar kalau ini adalah suara dari Zhaovan membuat master sekte dia pun mengatakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini adalah domain yang dimiliki oleh Zhaovan, dan ini adalah hal yang tidak masuk akal karena dia tahu sebelumnya Zhaovan telah masuk ke dalam danau yang tidak berdasar, yang artinya Zhaovan dia sudah hancur. Lagi pula dia juga tahu kalau jiwa yang dimiliki oleh Zhaovan adalah jiwa naga surgawi, dan ini adalah domain jiwa yang artinya ini semua berbeda dan ini bukanlah domain yang dimiliki oleh Zhaovan, ucap dari master sekte. Dan dia meminta kepada pemilik jiwa domain untuk menghentikan ini semua dan jangan bermain trik-trik yang tidak berguna, ucap dari orang tua ini yang marah. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh master sekte membuat Zhaovan dia pun mengatakan kalau dirinya memang pemilik jiwa naga surgawi, dan dia juga mengatakan kalau dirinya berterima kasih setelah apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang dari sekte binatang buas. Karena berkat dari mereka semua pada akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan jiwa kedua milikku, dan sekarang tempat yang kalian pijak adalah domain jiwa yang aku miliki, dan ini adalah yang disebut sebagai jiwa domain, ucap dari Zhaovan yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Di sini master sekte dia mengatakan selama dia hidup dia tidak pernah mendengar ada seseorang yang memiliki jiwa ganda, dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang membuat Zhaovan yang mendengarnya dia pun tertawa dan dia mengatakan belum pernah mendengar bukan berarti kalau itu tidak pernah ada, ucap dari Zhaovan.
Di sini Zovan dia juga mengatakan kalau pemilik jiwa ganda bukan cuma dia seorang. Dia mengatakan kalau Dan Kinseng sang legenda, dia adalah pemilik jiwa ganda dan dirinya yang telah bertemu dengan Dan Kinseng tentunya dia juga mendapatkan pencerahan dari Dan Kinseng. Jadi bukan berarti dia juga tidak bisa mendapatkan jiwa ganda. Ucap dari Zovan yang tentunya hal itu juga menakutkan bagi mereka. Mereka tidak menyangka kalau Zovan sempat bertemu dengan Dan Kinseng. Di sini Zovan dia juga mengatakan kalau mereka yang tidak pernah mendengar tentang pemilik jiwa ganda itu artinya kalian membuktikan memiliki pandangan yang sangat-sangat sempit. Ucap dari Zovan yang mengejek mereka semua. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zovan yang sempat bertemu dan juga mendapatkan bimbingan dari Dan Kinseng, sang legendaris tentunya mengejutkan bagi mereka yang membuat orang tua ini sampai dia mundur saking takutnya dan dia pun mengatakan apakah ini benar adalah Zovan. Ucap dari Master Sekte yang membuat Zovan dia berujar, ya ini adalah aku. Ucap dari Zovan. Mendengar kalau ini adalah jiwa yang dimiliki oleh Zovan membuat Master Sekte. Awalnya dia agak sedikit ketakutan tapi dia juga mulai sedikit percaya diri. Di mana dia mengatakan kalau sebelumnya Zovan dia telah mengabaikan jalan surga dan justru malah pergi ke jalan neraka. Dan dia mengatakan kalau jiwa naga surgawi yang dimiliki oleh Zovan sangat-sangat kuat hingga membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapat menghadapi Zovan. Tapi sekarang Zovan dia justru malah membuang jiwa naga surgawi dan beralih ke jiwa Doman. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan yang membuat Master Sekte dia mengatakan kalau dirinya kini memiliki sebuah kesempatan untuk segera menghancurkan Zovan. Dan dia yakin kalau dia akan menghancurkan Doman yang dimiliki oleh Zovan. Dan dia juga meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera mengeluarkan jiwa mereka semua dan menghancurkan domain jiwa yang dimiliki oleh Zovan. Di sini orang tua ini dia mengatakan dengan menyerang domain jiwa di dalam satu titik yang sama, dia akan menghancurkan domain yang dimiliki oleh Zovan dan ini adalah sesuatu yang mudah bagi dirinya dan dia pun senang. Pada akhirnya Zovan kau benar-benar akan hancur. Ucap dari Master Sekte. Dan di sini Master Sekte dia juga mengatakan kalau domain jiwa tidaklah sekuat dari domain binatang yang membuat orang tua ini pun yakin kalau dia dapat menghancurkan Zovan. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera menyerang di satu titik yang sama. Dengan begitu maka mereka bisa menghancurkan domain jiwa yang dimiliki oleh Zovan. Dan benar aja kini mereka semua pun langsung mengincar satu titik yang sama, titik yang telah ditunjuk oleh Master Sekte, yang membuat Master Sekte dia pun senang dengan ini semua dan dia pun yakin kalau dia dapat menghancurkan domain jiwa yang dimiliki oleh Zovan. Zovan, kau sudah terlambat. Ucap dari Master Sekte. Dan 3 hari lalu kau sungguh kuat dan aku gagal menghancurkanmu, tapi sekarang aku akan menghancurkanmu. Ucap dari Master Sekte yang membuat Zovan yang mendengarnya dia pun tersenyum dan dia hanya berujar stop. Ucap dari Zovan yang membuat kini jiwa-jiwa itu langsung berhenti. Jiwa-jiwa yang dimiliki oleh orang-orang tua itu pun berhenti tepat di hadapan dari mereka semua. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Master Sekte. Bagaimana mungkin jiwa yang dimiliki oleh para tetua terdiam ketika Zovan meminta kepada mereka untuk dapat menghentikannya. Di sini Master Sekte dia pun bertanya kepada para tetua tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semua jiwa itu berhenti di satu titik. Tapi di sini untuk mereka para orang-orang tua mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini mereka juga mengatakan kalau jiwa yang mereka miliki tidak lagi dapat mereka kendalikan, yang membuat mereka pun bingung kenapa hal ini dapat terjadi. Yang membuat Master Sekte dia pun juga tambah bingung, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Ucap dari Master Sekte. Di sini Master Sekte dia pun tahu kalau mereka para kultivator yang ada di ranah virtual mereka memiliki kemampuan jiwa dan tanpa adanya kekuatan jiwa itu artinya mereka tidaklah berguna. Ucap dari Master Sekte. Namun melihat Master Sekte yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak bisa mengendalikan jiwa, membuat Zovan dia pun tersenyum dan dia mengatakan kalau domain yang ia miliki terlahir dari dalam danau yang tidak berdasar. Danau yang memiliki kemampuan yang sangat-sangat kuat yang dapat menarik apapun yang ada di atas sana. Dan itu artinya domain yang ia memiliki kemampuan yang sama dari di mana domain itu diciptakan. Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun mengatakan mereka yang masuk ke dalam danau tidak berdasar maka mereka tidak akan mungkin dapat kembali. Dan saat ini mereka juga ada di dalam domain yang diciptakan dari danau yang tidak berdasar, yang artinya mereka semua telah masuk ke dalam danau yang tidak berdasar. Ucap dari Zovan yang menakutkan bagi mereka semua. Mereka semua pun panik ketika Zovan mengatakan kalau ini semua tercipta dari danau yang tidak berdasar. Di sini Zovan dia juga mengatakan kalau Master Sekte yang sebelumnya mengatakan kalau domain jiwa ini lebih lemah dibandingkan dengan jiwa naga surgawi. Itu membuat Zovan dia pun tertawa dan dia mengatakan kalau ada sebuah
aturan dan juga rahasia yang dimiliki oleh Dan Ginseng, di mana untuk dapat membangkitkan jiwa ganda ada sebuah aturan mutlak di mana jiwa pertama harus lebih lemah dibandingkan jiwa kedua. Yang artinya domain jiwa ini jauh lebih kuat dibandingkan jiwa naga surgawi. Ucap dari Zafan yang tentunya membuat Master Sekte dia panik. Padahal menghadapi jiwa naga surgawi aja mereka tidak bisa, apalagi menghadapi jiwa yang jauh lebih kuat. Di sini Master Sekte dia pun shock ketika dia harus menghadapi jiwa yang jauh lebih kuat. Namun di sini melihat Master Sekte yang panik membuat Zaufan dia pun tertawa, dia pun menertawai mereka dan mengatakan sepertinya orang tua itu dan juga yang lainnya mereka terlalu meremehkan Zaufan. Dan untuk Zaufan dia juga mengatakan meskipun kalian tidak meremehkanku, hasilnya juga tidak banyak berubah. Ucap dari Zaufan yang membuat Master Sekte dia pun panik ketika domain jiwa itu mulai perlahan-lahan melahap dirinya, yang membuat orang tua ini dia pun meminta kepada Zaufan untuk menghentikan ini semua dan meminta melakukan sebuah diskusi. Tapi untuk Zaufan dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena saat ini mereka semua akan berubah menjadi pupuk yang akan ia nikmati. Ucap dari Zaufan yang membuat orang tua ini dia pun panik dan dia memohon ampun dari Zaufan karena dia tidak ingin berakhir di tempat ini. Tapi sayangnya itu semua telah terlambat. Di sini Zaufan dia pun melahap mereka semua yang ada di dalam domain jiwa miliknya dan boom, melumatnya menjadikan mereka sebagai pupuk untuk dirinya sendiri. Zaufan melahap mereka semua para kultivator yang ada di ranah para kultivator dari sekte binatang buas dan hanya meninggalkan mereka bertiga, orang-orang dari kerajaan Guanrong, Pangeran ke-6 Lian Er dan juga Liu Feng. Namun tak lama setelahnya kini muncul gelembung-gelembung dari dalam air dan ternyata itu adalah Zaufan. Zaufan dia muncul dengan wujud baru miliknya, di mana Zaufan ternyata dia muncul dengan rambut hitamnya. Namun melihat kedatangan dari Zaufan yang muncul dari dalam air danau tentunya membuat mereka pun sangat-sangat antusias. Dan mendengar kalau ternyata Zaufan kembali muncul dan ternyata masih hidup membuat Lian Er dia pun senang dan dia pun langsung berlari ke arah Zaufan dan juga langsung memeluknya. Dan dia pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Zaufan dan dia mengatakan kalau Zaufan hampir aja membuatnya ketakutan. Hampir aja dia meninggoy ketakutan, ucap dari Lian Er. Sini Zaufan dia pun mewajari jika Lian Er dia pun panik mengingat Lian Er adalah gadis muda yang baru saja telah diselamatkan. Tapi sekarang biarkan aku memakai bajuku dulu, ucap dari Zaufan yang membuat Lian Er dia pun baru sadar kalau ternyata Zaufan gak pakai apa-apa. Yang membuat Lian Er pun shock, dia gak menyangka kalau ternyata Zaufan muncul kagak pakai baju. Dan dia juga mengatakan kepada Zaufan, kenapa Zaufan kau gak pakai apa-apa, ucap dari Lian Er. Tapi untuk Zaufan dia mengatakan kalau dia dari dalam air dan baju dia yang sebelumnya udah hancur. Dan jika dia harus pakai baju lagi di dalam air yang ada basah dong, ucap dari Zaufan. Yang membuat Lian Er dia mengatakan kalau Zaufan ini nakal, nggak pakai baju di hadapan dari dirinya. Tapi Zaufan dia mengatakan kalau soal nakal-nakalan harusnya kau yang jauh lebih nakal karena kau nggak pakai juga, ucap dari Zaufan yang membuat Lian Er dia pun shock ketika dia menyadari kalau ternyata dia juga nggak pakai apa-apa. Waduh. Tapi udah tempel-tempelan aja. Waduh, udah itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zaufan. Dan itu aja, story baru bisa upload. Ini jam berapa ya? Gua baru take voice ini jam 22.16. Gua gak tahu ini rilisnya jam berapa. Mungkin jam 11 kali ya. Buset, udah pada tidur kalian. Gak apa-apa dah, besok pagi aja kalian tonton. Waduh, udah itu aja. Sampai jumpa di part lanjutannya. Dan semangat besok kerja. Kita semua kerja. Gua tahu lu semua bapak-bapak. Thank you.